Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3 kelas A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview jurnal pada pertemuan ke-12 yang berjudul Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deal Naming Ditinjau dari Hukum Pidana Islam yang disusun oleh Nadia Rayanda Putri, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam. Tindak pidana pelaku deal naming dalam KUHP yaitu dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pasal 57 ayat 1 KUHP mengurangi maksimum hukuman pokok dalam hal membantu melakukan tindak pidana dengan dikurangi sepertiga. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Hal ini terdapat dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga. Dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah 15 tahun penjara. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan seseorang tidak mungkin dijatuhi hukuman bila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Kemudian pada penyertaan tindak pidana dalam hukum Islam pada jenis tindak pidana hudud dan qisas bagi turut berbuat langsung dikenai ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana, sedangkan turut berbuat tidak langsung dikenai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku yaitu hanya dikenai hukuman ta'zir. Pada jenis pidana ta'zir terhadap turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama dengan pelaku tindak pidana ta'zir, yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat atau ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku. Pada ancaman hukuman yang sudah disebutkan dapat diketahui pula perbedaannya antara lain pada turut berbuat langsung dikenakan ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana, sedangkan turut berbuat tidak langsung dikenakan ancaman hukuman lebih ringan dari pelaku. Dalam fikih jinayah, hukum untuk pidana langsung akan dikenakan hukuman hudud, sedangkan pelaku tidak langsung akan dikenakan hukuman ta'zir. Hal ini supaya tidak timbulnya syubhat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review jurnal pada pertemuan ke-12 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.